Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di channel Cumi Cumit di tanggal 17 Februari tahun 2025. Bagaimana kabarnya teman-teman dan sahabat-sahabat pecinta batu virus dan juga batu akik Nusantara? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, lancar segala urusannya, dan selalu diberkahi oleh Allah SWT. Baik teman-teman, bagi yang baru bergabung di channel Cumi Cumit, saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe bisa dibantu subscribe, dan juga yang belum like dengan jempolnya yang dua ini boleh ditekan-tekan like, ataupun boleh di komen dan boleh di share ke teman-teman lain yang menyukai atau satu hobi dengan batu virus. Nah, beberapa hari ini teman-teman saya tidak membuat konten karena memang dalam beberapa minggu kemarin terakhir, mulai dari tanggal 14, 15, dan 16 saya kebetulan berjumpa, bersilaturahim dengan teman-teman, saudara-saudara, sedulur-sedulur saya dari komunitas batu virus. Dan di event itu yang ada di Blok M Square, seperti yang teman-teman lihat di layar ini, ada beberapa batu yang saya ikutkan di kontes. Saya sungguh terberkati, saya sungguh bersyukur saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman dari Al-Fatih, Pak Habib Lukman, ada Pak Joko, ada Gus Andre, ada Pak Umbara, ada Pak Is, ada Pak Arif, dan ada juga dari Cirebon atau Kuningan, saya lupa, ada Kang Hamid, dan juga ada juga Kang Dayat, dan juga Mas Adin. Semuanya berkumpul di Blok M Square saat itu untuk mengikuti kontes nasional. Jadi ini kemarin itu ada kontes virus Indonesia reguler yang pertama. Jadi kontes itu 2 dimensi. Jadi kalau kita lihat di label ini teman-teman, kalau saya zoom, ini adalah kontes 2 dimensi. Maksudnya di dalam kontes acara itu ada kontes batu akik dan juga ada kontes batu virus. Dimulai dari tanggal 13-14 mungkin ya, 13-14, lalu tanggal 15-16 itu untuk batu virus. Nah, saya sedikit mau share teman-teman. Jadi saya tidak jual apapun untuk kali ini. Saya sedikit mau share mengenai event kontes tersebut. Jadi kalau di kontes teman-teman itu ini kan ada 2 hari. Jadi virus itu kaya akan materialnya, itu kaya sekali. Jadi materialnya itu baik dari material itu original itu ada yang dari Mesir, ada yang dari Hubei atau Xinjiang, dan juga ada yang dari Amerika, Nevada. Terus ada juga yang dari Persia, tentunya dari Persia. Mungkin ada batu virus lain yang Kingman, itu US itu Kingman, Damel, terus ya itu yang setahu saya, yang saya tahu ya, berarti kategori-kategori batu virus. Nah, ketika kita berbicara masalah untuk kontes, jadi kontes itu ada kelasnya, ada banyak sekali teman-teman. Saya itu baru takjub ketika kemarin datang dan melihat antusias teman-teman yang mencintai batu virus itu, yang suka dengan batu virus itu luar biasa banget. Dan yang mengikuti kontes pun luar biasa banget teman-teman. Jadi seperti ini. Ini adalah batu virus Xinjiang. Dengan kalau kita lihat warnanya ini, kalau ketika ini mau kita ikutkan dengan kontes, ini masuknya ke biru. Ini betul-betul biru. Jadi waktu kemarin saya sharing dengan Habib Lukman dari Al-Fatih, ini Xinjiang yang betul-betul warnanya biru. Ceploknya rapi,
Dan kategori penilaiannya itu banyak sekali karena jurinya juga banyak. Nah, untuk mencari batu-batu Pirus yang dengan material yang demikian dan warnanya biru, khususnya untuk Xinjiang, itu agak sulit. Dan di kategori Xinjiang itu sebetulnya banyak sekali teman-teman. Variannya itu banyak sekali, dalam konteks varian banyak sekali. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Nah, seperti ini. Karena Xinjiang itu kaya akan warna. Kalau menurut saya ya, kaya akan warna. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini Pirus Xinjiang. Warna-warna yang seperti ini itu tidak ditemukan di batu Pirus dari Persia. Mungkin ada, tetapi tidak sekaya yang originnya dari Xinjiang. Ini kemarin saya ikutkan. Ini kalau kita lihat adalah Pirus Xinjiang atau Hubei gradasi hijau, small medium. Nah, ketika kita berbicara masalah medium, itu berarti ukurannya 20 sampai 25 kelihatannya medium. Kalau 25 up itu mungkin masuknya large ya, L. Kalau saya mohon dikoreksi, silahkan di komen-komen. Begitu teman-teman. Jadi ini Pirus Xinjiang, salah satunya yang diikutkan ada di kelas kontes. Nah, yang seperti ini juga Pirus Xinjiang teman-teman, atau Pirus Hubei. Bisa diperhatikan karakternya. Nah, seperti ini, ceploknya rapi, warnanya juga satu warna atau kita sebut dengan satu tone, uratnya urat hitam dan baliknya seperti ini. Baliknya juga rapi teman-teman. Jadi kalau baliknya digosok juga bisa dan bisa kita pakai bolak-balik. Nah, kalau kita ngelihat pola dari Hubei atau Xinjiang ini, warnanya betul-betul berbeda antara warna biru dari Persia dan biru dari Xinjiang. Mungkin nanti di next video mungkin saya akan bikin perbandingan warna biru antara Xinjiang, Mesir dan juga Persia. Nah, ini kemarin saya juga ada ini dari Persia. Ini saya ikutkan Pirus Persia kelasnya telur asin. Jadi variasinya pada saat kompetisi itu kontes banyak sekali. Dan memang jokinya itu memang harus pada saat kita mendaftarkan batu ini itu harus pandai-pandai. Kira-kira ini batu ini masukin kemana? Karena juri akan menilai dari kategori Pirus yang akan didaftarkan, ceritanya begitu. Nah, kalau yang ini masuknya ke Pirus Persia telur asin. Kenapa telur asin? Karena warnanya itu kalau teman-teman perhatikan, ini warnanya biru, tetapi birunya biru muda teman-teman. Nah, ini masih mengalami yang namanya proses mutasi. Ini dulu waktu saya dapat dari Habib Lukman itu warnanya masih birunya biru muda banget, masih biru muda banget. Dan Pirus itu mengalami proses yang kita sebut dengan mutasi. Nah, prosesnya itu proses secara natural. Kalau kita pakai gitu ya, sehari-hari kita pakai, kena air, terus kena udara, terus kering lagi, kena matahari dan lain sebagainya, itu akan membantu di dalam proses mutasi dari batu Pirus itu sendiri. Jadi awal mula batu Pirus ini warnanya biru muda. Dan ini mungkin saya punya ini sekitar beberapa bulan ya. Dan batu ini mengalami yang namanya mutasi teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan cakep banget ini ceploknya. Tapi ini nggak juara. Ini hanya SOP, kalau kita bilang masalah SOP kontes gitu ya, barang SOP kontes. Artinya barang ini ketika didaftarkan seperti ini, didaftarkan untuk ikut kontes, itu diterima oleh juri, oleh panitia diterima. Nah, kalau bukan SOP kontes mereka biasanya tolak, mereka nggak mau. Biasanya mereka tolak karena tidak memenuhi kriteria untuk dikonteskan. Begitu. Nah, seperti ini sudah SOP kontes. Nah, menang atau kalah itu kalau menurut saya dan sharing dari teman-teman itu kembali lagi ke penilaian juri ya. Jadi ada mungkin dari juri yang suka dan menilai bahwa karakternya baik, kualitas materialnya baik, ceploknya juga baik, dan juga tentu warnanya juga baik,
dan estetika dari ringnya juga mendukung, itu bisa menjadi bahan penilaian. Jadi untuk penilaian batu Pirus pun bermacam-macam ya. Nah ini juga saya ikutkan kemarin kontes. Nah, ini yang saya bilang dengan SOP kontes. Ini masuknya Pirus Xinjiang Tosca biru kecil. Nah seperti ini. Nah ini kalau saya zoom, teman-teman bisa lihat kualitasnya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Porselennya dapat, warna birunya juga dapat, ceplok uratnya itu rapi. Dan untuk mendapatkan batu-batu Pirus yang seperti ini itu susah. Begitu teman-teman. Itu mungkin saya sedikit sharing dengan teman-teman. Dalam beberapa hari ini saya bertemu dengan saudara-saudara saya dari Probolinggo, dari Sukabumi, dari Cirebon dan lain sebagainya. Jadi saya ada yang mau saya bagikan, ada yang mau saya sharing ke teman-teman, yang terutama juga satu hobi di dalam perpirusan. Nah ini kemarin saya ikutkan tapi juga nggak menang. Pirus Xinjiang Tosca biru. Nah ada kategori yang lain. Kategori yang lain itu yang bisa ikut 2. Nah ini dapat 2 ini. 2 kelas. Jadi kalau kita lihat di daftarnya ini main 2 kelas. Nah, kenapa main 2 kelas? Nanti sebentar saya akan jelaskan. Jadi di sini ada Pirus Persia Dwi Tosca kecil, dan kelas yang kedua Pirus Persia Dwi warna. Jadi ini bisa main, tergantung dari kita. Kita mau daftarkannya di mana, gitu kan? Kalau kita mau daftarkan cuma 1 ya, monggo silakan, nggak apa-apa gitu kan. Nah dia disebut di sini disebut Pirus Persia Dwi warna karena kalau kita lihat di sini teman-teman, itu warnanya ada 2. Satu warna dominan biru panci dengan warna hijau. Ini ada kelasnya sendiri. Yang satu lagi ada gradasinya di sini. Jadi disebut Pirus Persia Dwi warna Dwi Tosca. Nah ini ada warna Toskanya soalnya di sini. Nah Dwi warnanya itu ngambil dari yang hijau dan juga biru ini. Jadi bisa dimainkan di 2 kelas. Ini juga nggak menyabet gelar juara, tetapi sudah memenuhi untuk yang dikatakan SOP kontes. Karena kemarin itu untuk apa ya? Untuk event yang besar kemarin itu adalah event yang besar ya. Jadi semua sultan-sultan Pirus itu pada keluar tuh. Dan itu memang kelasnya luar biasa. Kemarin antusiasnya event itu sungguh-sungguh luar biasa. Saya sendiri waktu datang ke sana hari Jumat dan hari Minggu itu saya lihat, sungguh benar-benar kaget saya. Jadi juga kalau ketika kita melihat batu Pirus, juga kita nggak bisa judging dalam arti kata, yang gede ini yang pasti mahal, yang kecil itu murah dan lain sebagainya. Karena sebetulnya semuanya ditentukan oleh dari kualitas si batu itu sendiri. Nah kayak begini gitu ya, nanti dibandingkan dengan yang ini gitu kan. Selalu kita mengatakan bahwa ini yang ini lebih mahal nih, yang ini lebih murah karena ini lebih kecil. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Karena dalam memilih batu Pirus itu kita ada beberapa faktor. Salah satunya adalah materialnya itu sendiri. Apakah materialnya bagus? Lawasan gitu kan. Lawasan yang jelek pun banyak teman-teman. Lawasan yang jelek pun banyak. Atau lawasan di penjualnya lama nggak kejual jadi lawasan kan gitu. Ini cuma bercanda ya teman-teman. Nah jadi dilihat dari struktur batu Pirusnya, bahannya itu solid, apa bahannya rapuh, itu menjadi bukan penilaian ya, tapi ketika kita mau beli atau kita mau memiliki batu Pirus itu kita bisa ngelihat beberapa faktor itu. Kita ngelihat juga dari struktur ceplok daripada batu Pirusnya sendiri, apakah uratnya itu nyambung full nih dari pojok ke pojok gitu kan, seperti kayak spider web, atau juga kita bisa ngelihat dari coraknya gitu kan.
dari porselennya, nah uratnya. Nah ini kalau saya zoom seperti ini nih. Nah ini porselennya kan dapat gitu kan. Lalu apa batu itu ada slagnya. Slag itu semacam kayak garis-garis putih gitu loh. Ada cracknya. Kalau crack udah pasti pecah. Kalau slag itu semacam apa ya, kayak semacam garis gitu loh, semacam garis. Tapi slag itu beberapa faktor yang menyebabkan slag itu bermacam-macam. Bisa dari ketika batu itu digosok terlalu panas, atau bisa karena efek treatment yang lain. Mungkin itu salah satu faktor dari kenapa slag itu muncul. Tetapi slag itu bisa hilang teman-teman. Nah lalu seperti ini. Nah ini masuknya ke virus Persia. Ketika kalau ini mau dikonteskan ya kita ngeliat nih batu virus ini materialnya bagaimana gitu kan. Ini kan kurang rapi teman-teman gosokannya. Jadi ini mesti harus dirapikan lagi di dalam permukaan, digosok lagi, digosok ulang. Dan baru nanti kita bisa lihat apakah batu ini masuk ke SOP kontes apa enggak. Kalau nggak masuk ya jangan dipaksain masuk gitu kan. Pasti nanti akan ketolak oleh juri gitu. Nah seperti ini. Nah ini varian dari Hubei. Itu kelihatan sekali teman-teman, Hubei. Nah kalau kita jejerkan pasti kelihatan nih sekarang. Ini yang biru, ini yang masuknya ke biru Tosca, hampir ke hijau kan. Nah kita jejerkan lagi di sini. Tuh kelihatan. Jadi batu virus itu ketika disandingkan begini itu akan kelihatan banget. Wah kan gini. Nah ini pun kalau disandingkan dengan warna batu virus Persia yang warnanya biru itu akan juga berbeda. Gitu teman-teman. Jadi itu mungkin sharing saya. Nah ini Persia teman-teman. Ini Persia gradasi. Dan ini saya coba sandingkan dengan birunya Xinjiang atau Hubei. Nah kelihatan beda kan. Coba saya zoom ya. Nah kelihatan kan bedanya. Tuh. Beda. Warnanya beda. Ini ada hijaunya. Jadi ini gradasi, ini warna biru. Nah ini kecil. Memang ini dim kecil. Kalau kita ukur dimnya sekitar berapa ini? Ya 15, lebar di 11, dan ketebalan batu estimasi di 7. Kecil tapi mahal. Kenapa? Karena kita lihat kualitas, kembali lagi ke kualitas. Tuh, porselennya udah bersih. Porselennya itu ngaca ya, kalau kita bilang ngaca. Uratnya udah kelihatan urat lawas. Dan pola ceploknya itu lihat 1, 2, 3, 4, 5. Pola ceploknya itu kayak ceplok 5 kalau orang bilang kan begitu. Tuh. Kecil, memang ini kecil tapi mahal. Jadi nggak bisa dibandingkan. Oh ini nanti harganya saya bandingkan dengan yang gede gitu kan. Terus mahal ini nggak bisa. Nah jadi mungkin saya ada, sebelum saya akhiri video ini, jadi beberapa kategori yang saya ingat kemarin itu seperti virus badar itu ada kategori gitu kan, ada virus coklat, ada virus Mesir biru, virus Kerman, virus yang Grikil pun ada, terus virus yang memiliki motif itu ada juga. Jadi kemarin itu ada yang punyanya siapa itu ya, motif pemandangan, dan juga ada motif binatang. Terus ada lagi yang Persia pun juga bermacam-macam. Persia ada beras putih, ada beras Persia biru, Persia gradasi Tosca, Persia hijau, ada yang mikro, ada yang serat emas. Jadi banyak banget gitu. Nah saat ini virus USA pun juga dikonteskan teman-teman. Jadi virus USA itu seperti virus Kingman, Damele itu juga dikonteskan. Jadi ada 3 kategori dari virus USA itu yang bisa diikutkan kontes adalah bebas ukuran, lalu Kingman yang beras utah,
Dan juga satu lagi itu virus USA Kingman yang bebas ukuran. Jadi mau besar mau kecil apa segala macam gitu teman-teman. Mungkin dari beberapa hari ini bentar. Yang ini juga virus dari Amerika ini kalau nggak salah. Nah, seperti ini. Kelihatan sekali perbedaan dari warna dan juga uratnya teman-teman. Nah, ini juga Amerika nih kalau nggak salah. Gitu. Jadi mungkin sekian dari saya sharing-sharingnya yang mengenai kontes kemarin. Saya juga mengikuti kontes ini meskipun barang-barang saya nggak ngelundung semua, delosor. Tetapi saya sungguh-sungguh bahagia saya bisa bertemu dengan saudara-saudara, teman-teman, sedulur-sedulur yang juga mencintai dan salam satu hobi di dalam pervirusan. Saya bangga dengan virus ini. Dengan virus itu menyatukan tali silaturahmi antar sesama pecinta batu virus. Dan bagi teman-teman yang ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya, monggo silahkan bisa di komen-komen di kolom chat. Saya akan berusaha untuk menjawab secepat mungkin dan sebaik mungkin sepengetahuan saya. Baik teman-teman, sebelum saya pamit undur diri, saya mohon maaf apabila ada informasi yang kurang berkenan di hati teman-teman, ada yang salah dan lain sebagainya. Feel free, kita sifatnya diskusi demi kemajuan batu virus dan batu Nusantara. Akhir kata dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.